Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat longgar serta nikmat hidayah yang diberikan kepada kita semua berupa agama Islam. Yang dimana agama Islam ini merupakan peparing Allah yang paling pol. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang tema kerukunan. Mungkin secara umum rukun berarti saling mengasihi, saling menyayangi. Bagi saya itu tidak hanya itu saja. Rukun berarti bisa bantu-membantu dan tolong-menolong. Bisa juga saling mendoakan yang baik, dan ketika bertemu dengan sesama muslim diusahakan dengan wajah ceria. Dari definisi yang saya sampaikan, kerukunan orang iman secara lahir batin terpancar dari hati yang takwa dan bersih, tiada dosa, aniaya, dendam, dan dengki. Saya bercerita Rasul yang menjelaskan apa itu bersih hati. Saya mengambil dari hadis Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Amrin, dia berkata, dikatakan kepada Rasulullah, manakah manusia yang afdal? Nabi bersabda, menjawab dari pertanyaan itu, setiap yang bersih hatinya dan jujur ucapannya. Mereka sahabat berkata, jujurnya ucapan kita sudah mengetahuinya ya Nabi. Maka apa yang dimaksud dengan bersih hati? Nabi bersabda, bersih hati adalah takwa lagi bersih, tidak ada dosa dalam hati, atau selalu mengedepankan suudzon, tidak ada aniaya, tidak ada unek-unek jelek atau dendam, dan tidak ada dengki. Rukun itu teman-teman juga merupakan kesempurnaan keimanan seseorang. Apa itu kesempurnaan yang dimaksud? Saya akan menjelaskan sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tadkhulul jannati hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tuhabbu. Al-hadis dari Rawahu Muslim, yang artinya kalian tidak bisa masuk ke dalam surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling mengasihi. Saya ada cerita tentang Az-Zubair dengan orang Ansor yang dihukumi oleh Rasulullah. Ini berawal dari firman Allah terlebih dahulu dalam surat An-Nisa ayat 65. Langsung artinya saja, demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga menjadikan kamu hakim dalam perkara yang perselisihkan di antara mereka. Kemudian tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka terima sepenuhnya. Dari ayat ini kita diberitahu bahwa kalau engkau terima hakim dari Rasul, maka engkau beriman kepadanya. Itu ceritanya Zubair. Saat Zubair dengan seorang laki-laki terlibat perselisihan karena masalah saluran irigasi di Al-Hurrah, yaitu wilayah Madinah, yang bebatuannya berwarna hitam. Yang dengan saluran itu Zubair menyiram pepohonan kurma, dan laki-laki Ansor itu meminta kepada Zubair untuk mengalirkan air, namun beliau menolak. Akhirnya keduanya sepakat mengadukan masalah ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun menyampaikan kepada Zubair, airi tanahmu, kemudian alirkan air ke tanah tetanggamu. Laki-laki Ansor tersebut tidak menerimanya hingga ia mengatakan, sesungguhnya ia adalah anak dari bibimu wahai Rasulullah. Mendengar pernyataan itu, muka Rasulullah sedikit berubah atau sedikit marah. Walau demikian, keputusan beliau tidak berubah. Wahai Zubair, airi tanahmu hingga cukup. Dari hadis di atas, sebenarnya
Sebenarnya rukun itu sudah ditanamkan dalam hatinya orang iman bersama hidayah yang telah Allah berikan. Dikarenakan kerukunan merupakan nikmat yang sangat mahal. Kenapa bisa begitu? Karena kerukunan dapat langsung dinikmati oleh orang yang iman dalam kehidupan mereka. Contohnya bisa rukun dengan tetangga, bisa rukun dengan saudaranya, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 63, wa allafa baina qulubikum law anfaqta ma fil ard jami'an ma allafa baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Yang artinya Dia Allah mempersatukan hati mereka, maksudnya orang iman. Seandainya engkau Nabi Muhammad menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya engkau tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Allah Maha Perkasa lagi bijaksana. Ini seperti cerita dari kaum Khosraj dan kaum Aus, yang dimana kedua kelompok ini mempunyai anggota yang sama banyaknya dan sama kuatnya. Peperangan di antara kedua golongan ini tidak pernah berhenti selama 120 tahun dan belum ada pihak yang menang. Tepat pada tahun ke-10 dari kenabian Muhammad SAW, kedua golongan ini berperang sangat hebat sehingga sebagian pemimpin mereka banyak yang tewas. Pada waktu itu yang mendapat kemenangan adalah kaum Khosraj karena mempunyai lebih banyak jumlah anggotanya daripada golongan Aus. Selain itu, golongan Khosraj mendapat bantuan senjata dari bala tentara dari kaum Yahudi Bani Nazir dan Bani Qainuqa. Sedangkan golongan Aus hanya memperoleh bantuan dari kaum Yahudi Bani Quraisyah. Jelas saja hal itu membuat golongan Aus mengalami kekalahan. Mereka kemudian mengirimkan 2 orang utusan ke kota Mekah dengan maksud meminta bantuan kaum Quraisy. Dari orang utusan itu bernama Iyas bin Muaz dan Anas bin Rafi. Ketika mereka sampai di Mekah, mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajak mereka berbincang dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Waktu Iyas bin Mu'ad tertarik dan hendak mengikuti seruan Nabi Muhammad SAW, mukanya ditampar dan tangannya ditarik oleh kawannya, yaitu Anas bin Rafi, seraya memperingatkan, tinggalkan orang ini, kedatangan kita kemari bukannya hendak mengurus perkara ini. Marilah kita menyampaikan tujuan perjalanan kita ini. Dikarenakan kalangan Quraisy pada masa itu sedang sibuk memadamkan cahaya pergerakan Nabi Muhammad SAW, maka permintaan bantuan utusan Aus tidak dikabulkan. Kembalilah kedua orang utusan Aus itu ke Madinah dengan tangan hampa. Ketika mereka kembali ke Madinah, di sana baru saja terjadi peperangan antara golongan Aus dan Khosraj. Kali ini golongan Aus yang menang. Kitab-kitab Torik meriwayatkan bahwa peperangan kedua golongan ini adalah peperangan terakhir di antara mereka, karena sesudah itu pemimpin-pemimpin dan pemuka dari kedua golongan tersebut banyak yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Sudah saja, mari kita simpulkan, yaitu kesimpulan dari ceramah yang saya sampaikan, bahwa rukun itu diperlukan dalam kehidupan. Dikarenakan rukun bisa membuat hidupnya jadi aman, nyaman, dan merasa lebih leluasa berkomunikasi dengan tetangga karena rukun. Itu saja kesimpulannya. Bila
ada salah kata yang saya sampaikan, mohon diterima baik-baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.